Pertanyaan Sherly adalah, kenapa sih Pak RUU perampasan aset yang sangat ditakuti oleh koruptor itu seolah-olah itu seperti ditunda-tunda, jalan di tempat, bahkan semakin kesini sepertinya itu dijauhi atau dihindari untuk dibahas dan disahkan. Padahal itu kan adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh para koruptor, Pak. Betul. Itu kenapa, Pak? Kalau kita bicara soal kenapa, berarti kita bicara soal politiknya. Boleh dikonfirmasi sama Pak Mahfud. Saya pernah diskusi berdua sama Prof. Mahfud terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Kapan waktunya yang tepat untuk diajukan? Dan di luar perampasan aset itu, undang-undang apa lagi yang harus kita lakukan? Sehingga pada saat itu saya diskusi sama Prof. Mahfud berdua. Ini tantangan, Anda mau bersikap apa terhadap ini? Dan salah kalau mengatakan untuk mengembalikan aset itu tidak ada jalannya. Kalau mau ya undang-undang perampasan aset diberlakukan aja, undang-undang perampasan aset yang sudah disetujui oleh DPR sama pemerintah dulu, tapi lalu macet di DPR. Itu saja diundangkan undang-undang perampasan aset itu. Prof, siapa yang nggak mau perampasan aset? Bagus kok. Prof. Mahfud selalu bilang bahwa di zaman Orde Baru, mengutip kata-katanya almarhum Bapak Pak Prabowo, Pak Prof. Sumitro kan pernah keluarkan angka 30% di zaman Orde Baru, duit itu nguap. Kemudian Prof. Mahfud, beliau waktu menjadi Menko Polhukam sampaikan bahwa sejak zaman reformasi lebih gila dibandingkan di zaman Orde Baru. Bukan hanya soal volumenya, tapi menyangkut soal pelakunya. Pertanyaan saya, RUU perampasan aset, Pak. Betul. Orang selalu lupa betapa pentingnya dalam sistem demokrasi yang namanya partai politik. Yang selama ini partai politik itu hanya menjadi ajang caci maki, padahal kita nggak pernah berpikir soal hidupnya supaya bisa melakukan rekrutmen. Yang kedua, partai politik kalau nggak dipikirkan, kan kita harus berpikir pembatasan tindak pidana korupsi itu kita harus atasi dulu. Di pucuknya mana sih sebenarnya benangnya yang paling putus dan harus kita sambung. Partai politik, satu, dia tugasnya sangat mulia. Dia menciptakan pemimpin, tapi untuk menciptakan pemimpin, dia butuh kaderisasi. Kaderisasi, dia butuh pembiayaan. Sekarang pertanyaan saya, negara bertanggung jawab nggak terhadap pembiayaan partai politik? Pertanyaan saya, RUU perampasan aset, Pak. Betul. Makanya saya katakan, jangan buru-buru. Karena ini bukan persoalan yang sederhana yang seperti yang kita bayangkan. Pada Prof. Mahfud dulu saya sampaikan, Prof, tolong kita ajukan undang-undang satu paket, tetapi satu, undang-undang perampasan aset. Ya. Kedua, pembatasan transaksi uang kartal. Yang ketiga, undang-undang partai politik. Ini harus satu paket kita ajukan. Kalau tidak diajukan tiga-tiganya, partai politik tidak mendapatkan porsi yang cukup untuk bisa mereka bergerak dan melahirkan kader-kader pemimpin bangsa. Ini nggak akan pernah jadi. Ini nggak akan pernah jadi. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ada nggak Pak kepastian atau hal yang bisa dilakukan secara hukum yang extraordinary untuk membabat habis ini? Ini kan trust sudah diberikan kepada Bapak. Nah, pertanyaan saya, RUU perampasan aset, Pak. Betul. Nah, karena itu saya selalu bilang kepada teman-teman waktu saya ditanya, kenapa pemerintah belum majukan? Kami lakukan konsolidasi untuk bisa bertemu dengan semua partai-partai politik. Beri saya kesempatan, dan yang kedua, Bapak Presiden Prabowo kan sudah melakukan hal yang sama sekarang. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam, malam-malam datang ke saya deh. Ya, nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Kan Pak Prabowo inginnya sebenarnya agar aset negara tidak hilang. Aset recovery namanya kalau itu di konvensi PBB. Itu dibenarkan aset recovery itu. Tetapi yang termudah agar tidak terjadi diam-diam penyelesaiannya, seperti yang dilakukan oleh Afrika, jangan diam-diam gitu. Nah, ini diam-diam gimana caranya? Siapa yang bertanggung jawab? Lapor kepada siapa yang mengumumkan, siapa? Apakah yang bersangkutan minta damai itu mau diumumkan namanya? Nah, kalau tidak diumumkan, tidak transparan, tidak ada yang tahu bahwa itu melanggar atau tidak. Tapi kalau diumumkan, ya lewat pengadilan aja. Dan salah kalau mengatakan undang-undang untuk mengembalikan aset itu tidak ada jalannya. Kalau mau ya
undang-undang perampasan aset. Diberlakukan aja undang-undang perampasan aset yang sudah disetujui oleh DPR sama pemerintah dulu, tapi lalu macet di DPR. Itu saja diundangkan. Itu lebih gampang, ya. Undang-undang perampasan aset itu kan bisa dilakukan begitu. Prof, berarti Prof Mahfud menilai bahwasanya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu salah kaprah? Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam, kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Gitu. Itu sama aja. Gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di Undang-Undang Kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan Undang-Undang tentang bea cukai, Undang-Undang perpajakan, dan Undang-Undang kepabeanan. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya, yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung. Jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan kewenangan ini, Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Tetapi itu tetap tuh undang-undang tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi bea cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru. Dan itu jelas di dalam pasal 35, dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Oleh sebab itu, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran, itu bahaya. Nanti setiap ucapan presiden ditarikan dalil untuk membenarkan, itu tidak bagus cara kita bernegara. Prof, berarti itu hukum seperti apa yang akan timbul ketika denda damai ini dipaksa diterapkan? Ya enggak tahu, kalau saya sih membayangkannya nanti akan banyak orang korupsi diam-diam, sesudah akan ketahuan mengaku, gitu kan? Sesudah akan ketahuan mengaku. Pak Andi Aktas kan ada menyinggung sedikit soal turunan dari Undang-Undang Kejaksaan. Berarti ini apakah ada keterkaitan akan ada Ya itu yang banyak? yang saya katakan tadi itu, menyebut Undang-Undang Kejaksaan itu salah. Undang-Undang Kejaksaan itu mengatur tentang itu di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili asal ada perdamaian tentang jumlah yang dibayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu, tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabeanan, perpajakan, dan apa tadi? Dan bea cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam, kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai, dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan. Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KM TV Channel. Barusan kita saksikan ya wawancara seorang menteri dari Kabinet Indonesia Maju ya, menterinya Pak Prabowo, yaitu Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ya. Di sini beliau ditanya oleh seorang ya panelis ya, ditanyakan soal bagaimana kelanjutan undang-undang perampasan aset ya. Kok sampai sekarang nggak didorong untuk disahkan, sedangkan korupsi Anda tahu sendiri ya, semakin menjamur dan nilainya sangat fantastis. Bahkan ada yang mencapai kuadriliun ya, atau hampir 1.000 triliun, yaitu terakhir kemarin di kasus korupsi di Pertamina ya. Dan di sini terlihat sekali ya,
bahwa menteri dari Pak Prabowo ini, menteri hukum ini terlihat sekali kok seolah-olah hanya ditanya bagaimana kok undang-undang perampasan aset kok bisa nggak didorong untuk DPR mengesahkan ya. Di sini beliau menjawabnya muter-muter ya, dan seolah-olah, dan kami pun yang mendengarkan nggak mendapatkan jawaban yang pasti dari menteri hukum ini. Justru malah muter-muter, beliau malah bercerita pernah berdiskusi dengan Prof. Mahfud yang notabene di pemerintahan kemarin kan Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam ya. Dan kita tahu sendiri Prof. Mahfud pernah ya mencak-mencak di DPR supaya DPR segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tetapi ya terkendala katanya oleh ketua-ketua umum partai katanya. Dan Pak Andi Aktas ini, Supratman Andi Aktas ini hanya menceritakan kisahnya Prof. Mahfud, bagaimana beliau berdiskusi dengan Prof. Mahfud, tetapi tidak menjawab secara substansi ya mengenai pertanyaan kok undang-undang perampasan aset tidak urung disahkan ya, atau dirapatkan di DPR ya. Dan pertanyaannya bagaimana mau dirapatkan di DPR, sedangkan di Prolegnas 2025 undang-undang perampasan aset ini tidak masuk prolegnas prioritas 2025. Prolegnas itu yaitu program legislasi nasional. Dan undang-undang yang masuk ke rancangan undang-undang yang masuk ke prolegnas prioritas tentunya di tahun 2025 ini akan disidangkan oleh DPR dan bahkan bisa langsung disahkan. Tetapi rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak masuk ke dalam prolegnas 2025 prioritas. Masuknya adalah ke prolegnas kelas menengah ya. Ya antara 2025 hingga 2029, entah itu tahun 2026, 2027 atau bahkan di akhir pemerintahan 2029. Masalahnya rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak masuk ke dalam prolegnas prioritas. Jadi tahun ini nggak mungkin DPR menyidangkan. Jadi kok kesannya Menteri Hukum ini nggak menjawab itu. Coba kalau dijawab substansinya aja. Anda menanyakan rancangan undang-undang perampasan aset. Ya dijelaskan saja pemerintah Prabowo Gibran ini tidak memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset ini ke dalam prolegnas prioritas 2025. Jadi untuk tahun ini ya ngimpi aja kalau mau menunggu undang-undang perampasan aset itu disahkan. Dan harusnya dijawab juga dengan ya minimal lah kalau memang itu perlu, sangat diperlukan, kan Presiden bisa mengeluarkan Perpu, ya kan? Apabila Perpu Presiden udah dikeluarkan, tentunya DPR akan segera menyidangkan dan ya bisa mengesahkan rancangan undang-undang itu. Bahkan rancangan undang-undang itu pun sudah disusun atau belum kita nggak tahu. Pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah menyusun belum rancangan undang-undang perampasan aset ini. Sedangkan yang jelas yang sudah ada ya yang sudah pasti. Rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak masuk prolegnas prioritas 2025 dan tidak mungkin disidangkan di DPR di tahun ini. Jadi ngimpi aja kalau mengharap itu. Jalan satu-satunya ya harusnya Presiden Prabowo mengeluarkan Perpu untuk DPR segera menyidangkan itu, merumuskan itu dan mengesahkannya. Tetapi sepertinya jauh api daripada panggang ya. Pasalnya apa? Pak Prabowo sendiri aja sebagai presiden kemarin ya, beberapa kali mengungkapkan bahwa ya koruptor-koruptor kalau bisa ya datang ke rumah beliau malam-malam ya dengan menyerahkan hasil curiannya, hasil garongannya dan ya kalau bisa diam-diam bisa biar nggak diketahui orang. Ini kan sangat aneh sekali dan sangat ya pemerintahan macam apa ya ini ya. Bahkan sekelas Prof. Mahfud aja hingga berkali-kali protes, masa kasus korupsi kok mau diselesaikan diam-diam. Kan banyak sekarang ini ya, kemarin dulu lah yang diselesaikan secara diam-diam oleh kepolisian, oleh kejaksaan, kan akhirnya ketangkap kan. Masih ya itu yang menyelesaikan diam-diam itu ya itu kolusi baru.
Iya kan? Kasak-kusuk di belakang, katanya mau menyelesaikan, nggak taunya uangnya entah lari kemana. Dan akhirnya tertangkap menjadi bukti baru, menjadi korupsi baru. Karena kasak-kusuk di belakang. Dan ya itu ya harusnya Menteri Hukum ini menjawab ya dengan substansi yang jelas lah. Bahwa rancangan undang-undang itu tidak masuk prolegnas, jadi ya hanya berharap kepada Presiden Prabowo agar mengeluarkan Perpu, kan begitu. Apa urutannya kalau memang undang-undang itu ingin disahkan, dan kesannya ya seolah-olah ini pemerintah ini takut sekali dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini, khususnya bagi para koruptor-koruptor ini. Dan yang bikin kita tanda tanya, kok jawabannya muter-muter nggak jelas gitu loh. Dan di komentarnya juga saya baca, ini kelas menteri apa kok jawabannya muter-muter, hanya menceritakan kehidupannya. Ditanya kok nggak sekedar disahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Harusnya dijawab dong Pak, itu rancangan undang-undang perampasan aset tidak masuk prolegnas prioritas di tahun 2025. Jadi nggak mungkin DPR mau menyidangkan itu dan mengesahkannya. Harusnya terus terang aja, bukan ya kan udah menjadi rahasia umum bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini memang nggak masuk prolegnas. Jadi ya kalau DPR yang nonton acara tadi ya jelas ketawa, gimana mau disidangkan, masukin dulu ke prolegnas pemerintah ini, kabinet ini rancangan undang-undang itu, bahkan sudah dirancang atau belum pun kita nggak tahu. Sedangkan di pemerintahan yang kemarin ya, di pemerintahan Pak Jokowi yang kala itu Menko Polhukamnya Pak Mahfud ya, itu sudah masukannya ke DPR, tinggal DPR mengesahkan pun. Hingga akhir masa jabatan Pak Jokowi, DPR tidak urung mengesahkan itu, gitu loh. Dan kalau memang ini seandainya rancangan undang-undang itu sudah ke DPR, kan koalisi Pak Prabowo ini di DPR kan lebih dari 80% loh. Tinggal tersisa PDIP hanya 16% PDIP. Kan 84% di DPR. Udah gampang sekali itu, tinggal ketok, selesai. Tetapi kenapa nggak mau, pertanyaannya gitu loh. Kok pemerintahnya juga nggak memasukkan ke prolegnas prioritas di tahun 2025? Yang menjadi pertanyaannya itu. Dan kalau seandainya itu dimasukkan dan diajukan ke DPR, saya rasa tahun ini langsung disahkan. Pasalnya di DPR, koalisinya Pak Prabowo nih, 84%. Hanya sisa PDIP 16% yang ya nggak ada ngaruhnya sama sekali di DPR. Mau dia berkeras bagaimanapun, 84% loh pemerintahan ini koalisinya, tinggal ketok. Jadi aset yang dicuri oleh maling-maling itu bisa dirampas, masukkan ke kas negara. Harusnya kan seperti itu. Dan sudah berkali-kali ini rancangan undang-undang perampasan aset itu ditanyakan kepada ya kader-kader PDIP di debat-debat. PDIP pun ya ketok aja, sahin aja. Nah, pemerintah ini kan 84% di DPR. Apa nggak disahin? Apa susahnya? Tinggal ketok aja. Kalau memang ada kemauan ke situ. Pertanyaannya, ada nggak koalisi pemerintahan ini ke arah situ, ke arah pengesahan rancangan undang-undang ini? Kan ini jadi pertanyaan besarnya. Orang tinggal sisa PDIP kok 16% lagi. Ya nggak ngaruh, biar mereka walk out sekalipun 84% udah sah di DPR. Tetapi kenapa nggak mau gitu loh. Dan itu tidak dijelaskan juga oleh Menteri Hukum ini. Malah muter-muter bahwa partai ini perlu dana sekian, harusnya sekian, undang-undang partainya dulu diberesin, undang-undang apa lagi itu. Dan pengajuan undang-undang perampasan aset ini harusnya sekaligus 3. Kan membingungkan sekali jawabannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Dan ya, bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe ya supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baras.